Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi ini harus ada perubahan? Menurut kami perlu perubahan. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi, tapi saya mau putarkan dulu ini pernyataan yang berbeda yang disampaikan oleh Wapres Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin. Kita dengarkan sama-sama. Memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral, perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun, itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Ya Mbak Bibip, saya ingin tanya, meskipun tadi Wapres bilang bahwa jangan dibilang saya berbeda dengan presiden, tapi memang pernyataannya berbeda. Kalau Pak Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak, berkampanye, tapi Wapres bilang saya mau netral begitu ya, saya memilih sikap netral. Ada perbedaan pandangan antara dua pemimpin negara ini ya, apakah itu akan berpengaruh terhadap netralitas infrastruktur negara di bawahnya nih? Bingung nggak itu ntar di bawah? Iya, itu dia. Jadi kan saya tanggapi dulu ya yang soal perdebatan pasal itu. Saya tadi masih mencoba menjelaskan karena saya ingin publik itu dapat penjelasan yang lengkap. Nggak cuma satu ayat. Tapi kita memang nggak bisa, kalau berdebat pasal tuh 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Orang hukum itu banyak banget metode penafsiran ini segala macam, nanti akhirnya harus dibawa ke hakim. Bukan Ciko Hakim. Tapi maksud saya adalah kita memang pada akhirnya harus melihat prinsip keadilan. Kan konstitusi kita pasal 22E jelas bilang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi keadilan itu kan sesuatu yang kita bisa perdebatkan pasalnya, kata per kata dan seterusnya. Tapi keadilan itu sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Jadi kalau orang, menurut saya, kalau punya kompas moral yang masih benar gitu ya, pasti sudah melihat ini ada yang salah nih. Mungkin dia belum bisa mendefinisikan secara hukum, tapi kita akan tahu bahwa kok bansos dijadikan satu di rapel di bulan Februari padahal sampai Maret dan seterusnya. Itu kenapa ya? Pasti sudah ada rasa itu. Nah itu yang menurut saya memang nggak akan bisa selesai dengan pasal. Tapi intinya kalau pertanyaannya masa kita mesti ngatur presiden kita? Ya iya, karena dia memang seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan kepala keluarga nih konteksnya ya, yang harus memenuhi ekspektasi kita terhadap bagaimana seorang pemimpin negara ini yang dalam situasi yang unik. Jadi kan memang ini unprecedented, bahwa ada seorang presiden yang anaknya nyalon, pisah partai dan seterusnya ya, dengan segala proses yang sangat unik itu baru sekali ini. Makanya undang-undang juga belum bisa meng-capture itu. Karena kan undang-undang pasti dari kasus empirik kan, dan ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi Betul. kita. Nah jadi balik ke pertanyaan Nana tadi, apakah ini akan mempengaruhi yang di bawahnya? Jelas. Makanya kita punya ekspektasi seharusnya, kalau saya sih setuju dengan Pak Wapres, sebaiknya tidak usah menyatakan keberpihakan. Silakan dalam hati dan dalam TPS nanti gitu. Tentu saja yang di bawah, apalagi dengan situasi masyarakat kita yang juga sangat feudalistik, sangat ya kan kita kan biasa kan siap gitu ya. Jadi perlu dibayangkan bahwa kalau seorang kepala seluruh ASN seluruh Indonesia, menurut Undang-Undang ASN kan kepalanya memang Pak Jokowi kan. Pak Jokowi, betul. Dia bilang saya akan memihak, terus
apa nasibnya nih ASN yang udah kita marahi karena Satpol PP misalnya waktu itu memihak. Terus saya juga baru baca tadi pagi ada seorang kepala desa lagi disidang di NTB karena dia mengkampanyekan istrinya yang lagi nyalek. Pasalnya beda ya karena dia kepala desa 499 kalau saya nggak salah. Tapi kan itu menandakan bahwa nih ke bawahnya saja hukum sudah lumayan keras. Ini lagi proses sidang nih belum putus. Terus kepala ASN-nya malah menyatakan hal seperti itu. Nah, Itu itulah tidak yang memberikan contoh yang tidak baik memberikan tentu saja contoh ya. yang baik dan tentu saja kita lagi-lagi harus melihat situasi unik yang sekarang dimiliki yang memang tidak bisa ditangkap oleh hukum, belumlah minimal. Oke, jadi potensi pelanggaran pemilunya akan semakin besar dengan pasca pernyataan Pak Jokowi ini akan memicu efek domino yang lebih besar. Ya, karena sudah keluar juga. Kalau nggak salah 1 atau 2 hari setelah pernyataan Pak Jokowi itu sudah ada statement juga salah seorang kepala daerah. Saya lupa apa, tapi saya kira bisa dicek sebentar di HP kita masing-masing pasti gampang keluarnya. Bahwa dia sudah bilang bahwa silakan ASN di bawah saya boleh memihak. Kurang lebih seperti itu. Beritanya saya kurang, tapi itu headline. Oke. Jadi itu sudah pengaruhnya sudah kelihatan. Oke, karena dalam satu acara yang kita dapatkan, menantunya Pak Jokowi yang juga wali kota Medan ini membuat acara bersama dengan para ASN-nya, bersama dengan istrinya dan semuanya memakai baju biru begitu. Oh itu juga Ya, itu kan kemudian memicu pertanyaan publik tentu saja ya, di mana netralitas ASN? Ya, Mbak. jadi, nah ini lagi tuh, kalau bicara ASN kan kita juga nggak hanya bicara undang-undang pemilu ya, tapi ada undang-undang ASN. Ya. Nah undang-undang ASN-nya sudah diubah duluan bulan November, yang meniadakan KASN, sehingga mereka juga punya tantangan tersendiri untuk diproses secara administrasi. Sulit pengawasannya. Silakan Bang Hasan, menantunya Pak Jokowi, wali kota Medan meskipun bukan ASN tapi semua pesertanya itu yang ASN menggunakan baju biru. Itu gimana ya? Tenaga pendamping desa ketika dikumpulkan semuanya berbaju hijau. Kepala desa di Indramayu ketika diajak jalan-jalan ke Jogja semuanya berbaju merah. Karena upatinya PDIP. Oke. Tenaga pendamping desa menterinya apa? Warna PKB. hijau. Ya. Ketika misalnya Bobi melakukannya kayak gitu terus kemudian dianggap nggak fair, yang lain fair. Ini kejadian di banyak pihak nih. Saya ingin meluruskan. Kalau logika yang dibangun kayak tadi, bahwa kalau kepalanya nggak netral, maka yang di bawah-bawahnya juga terancam nggak netral. Berarti nggak boleh presiden maju 2 kali. Kan logika itu Tapi kan sama di konstitusi kejadian. diatur. Ikan logikanya sama. Ini kan kita harus fair aja nilai ini. Kalau begitu logika yang dibangun, bahwa kalau pemimpin tertingginya berpihak, ya maka di bawahnya akan ikut goyang, maka presiden nggak boleh 2 kali loh. Sekali aja di Republik ini. Karena begitu dia maju untuk kedua kalinya, dia kepalanya, dia juga calonnya. Tapi kan di konstitusi diperbolehkan. Ini kan juga sebagai diperbolehkan petahana konstitusi. maju. Gini, yang saya permasalahkan, nggak ada petahana. kalau logikanya, ini kan nggak ada salah dan benar di sini nih. Tadi dibolehkan dalam undang-undang, tadi bilang, ya ini pikirannya soal keadilan, pikirannya soal netralitas. Secara normatifnya kan ada, ya kan? Kalau logikanya, ingat lagi kata-katanya, kalau logika yang dibangun adalah kalau kepalanya berpihak, yang di bawahnya goyang, bupati nggak boleh maju 2 kali. Ya, gubernur nggak boleh maju 2 kali. Presiden nggak boleh maju 2 kali. Apa bedanya berpihak sama dirinya sendiri dengan berpihak sama orang? Itu kan berpihak juga. Ini kita punya kesalahan dalam berpikir, ya, nggak adil juga dalam berpikir sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang salah. Makan aja pakai diatur-atur, sekarang mau makan dengan siapa? Makan dengan Pak Prabowo juga dianggap salah. Ya kalau Pak Jokowi makan dengan semua capres itu nggak menjadi masalah. Masalah kan Pernah ini makan dalam dengan musim 3 capres, kampanye, kan? Makan musim dengan 3 capres kontestasi, publik bisa menafsirkan Gini. macam-macam apa Loh. yang dilakukan seorang pemimpin. Nah, awalnya saya juga sepakat, aneh saya ya. sepakat gini. Dengan Rifana, membengkokkan hukum di MK. Saya tidak pernah meng-underestimate masyarakat. Saya sepakat dengan Bang Bestari tadi. Masyarakat nggak bisa dikendalikan dan dipengaruhi begitu loh. Masyarakat kita punya rasionalitasnya sendiri-sendiri. Kita di ruangan ini kadang-kadang suka teriak-teriak suara rakyat, suara Tuhan. Tapi di lain pihak, beda 1 menit, 2 menit kita berpikir masyarakat bisa dikendalikan. Masyarakat bisa diintimidasi. Masyarakat bisa diarah-arahkan. Fair dong, kalau kita misalnya sepakat suara rakyat, suara Tuhan itu, masyarakat nggak bodoh. Tadi siapa yang bilang? Sekarang orang bisa cek di HP, bisa cek informasi di HP. Ntar dulu Bang. 02 ini sebetulnya butuh Gitu. dukungan Pak Jokowi secara masif atau tidak sih? Bang,
kita tidak Kalau perlu. iya, kalau enggak, begini, enggak. Bang. Biar nggak saya sudah panjang bilang, perdebatannya. loh, yang mempermasalahkan ini kan yang lain. Kita Enggak, nggak pernah kalau punya Pak masalah dengan Jokowi ini. diharapkan nggak oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi ini mengkampanyekan Kan Pak Prabowo udah ngomong kami timnya Pak Jokowi. Bang, Pak Jokowi biar- itu gini, biar jelas tidak ada gitu. desain Pak Jokowi berkampanye. Ah. Ya, Pak Jokowi juga saya yakin tidak akan berkampanye. Pak Jokowi kan menjawab pertanyaan wartawan. Ya, Yang oke. ribut ini kan orang yang Jadi gini, Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan. Jadi kan Gini, Iya, udah tapi kan jelas. harap tunggu. masalah abang Ini apa kalau misalnya harapan, Pak Jokowi bukan betul-betul harapan masalahnya dari apa? 02 ada nggak Pak Jokowi ini sebetulnya atau bilang aja begini, udah Pak Jokowi jangan kampanyekan kami. Bang, Atau mana begitu? Pak Jokowi kami yakin sudah 100% di belakang kami, Bang. Oh begitu? Iyalah. Berarti you berharap Pak Jokowi mengkampanyekan paslon nomor 2? Nggak perlu berkampanye, Bang. Sudah di belakang kita, masyarakat sudah bisa lihat. Ya, Saya kalau kan cuma sudah di bilang. belakang, kalau tidak berkampanye kan berarti Apa bedanya, Bang, persepsi Kenapa nggak publik? langsung begitu Iya. secara terbuka? Loh, belum langsung aja banyak yang ribut. kan Gini, memang Bang. ribut. Kalau kampanye kan masa mesti diam-diam di belakang. Bukan, Gimana sih? belum ini aja banyak yang ribut gini. Masyarakat nggak akan Ya. ketukar, Bang. Oke. Pak Jokowi kampanye nggak kampanye. Ya artinya nggak nggak perlu dengan Pak Jokowi ini mengkampanyekan Pak Prabowo gitu. Ya, dia mau nge-spin. Ya bukan, ini gimana sih? Mantan wartawan, Bang, nggak bisa Bang swing gitu. Ya. Kami sudah yakin Pak Jokowi bersama kami. Nggak perlu Abang tanya lagi. Ya tapi Pak Jokowi belum pernah menyatakan bahwa dia bersama Anda. Nah, biarin aja, nggak mungkin bersama Abang. Ya kalau itu kan memang dari jauh Nggak mungkin hari. bersama ini Ya. juga, tuh bersama Gitu. siapa lagi? Dan kita maju terus, pantang mundur gitu. Ya itu terus apa masalahnya? Nggak mungkin bersama Abang, nggak mungkin bersama Mas Ciko juga bersama kami lah. Iya, artinya memang membutuhkan itu. Karena gini, kalau tadi ada yang menyampaikan kegalauan dari Pak Prabowo, saya meyakini bahwa kegalauan Pak Prabowo itu disambut dengan dukungan yang lebih masif lagi tentunya. Perlu gitu loh. Gini Bang, ini migrasi pemilih sudah selesai Bang. Ya angka-angka survei nanti bulan depan. Ya kalau udah selesai berarti Bang. nggak bisa ada satu putaran, sepakat dulu kita. Enggak, satu putaran. Bang. Dari mana orang cuma 45? Ya nanti lihat aja. Ya Satu kalau lihat aja putaran. nanti Oke, jangan saya diri banget, otomatis. silakan Bang Ciko. Bang Ciko Lihat silakan. aja. Jadi disampaikan ini udah jelas memang Pak Jokowi ada di mana itu kan udah jelas Udah gitu. jelas. Masalahnya ya kan ini kan melakukan kampanye-kampanye yang terselubung dan ini orang lain semua bisa lihat tadi makan ya kan mengundang ini mengundang itu tanpa mengundang yang lain dan lain-lain. Hasan Nasbi berada di sini berbicara sebagai juru bicara Jokowi saya dengar dari tadi. Iya kan oke. sebagai juru bicara Jokowi. Jadi Jokowi ini secara tidak langsung he's the shadow ketua Dewan Kehormatan TKN misalnya. Itu udah jelas. Kenapa tidak diperjelas saja? Supaya apa? Supaya ada si subject to the regulations of KPU. Jadi kalau ada pelanggaran dia bisa melanggar. Kalau dalam cuti itu diperhatikan oleh Bawaslu apakah dia menggunakan fasilitas negara, apakah dia menggunakan uang negara dalam kampanyenya itu bisa dilihat. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang dia menggunakan fasilitas negara. Di dalam mobil RI1 yang dibayar oleh negara, dibeli oleh negara, dibeliin bensinnya oleh negara. Ada tangan mengatakan mencorongkan jari dua dan lain-lain. Apakah itu belum ada pelanggaran? Nah ini yang masyarakat ingin melihat lebih jelas lagi. Kita nggak ada masalah. Tadi saya katakan kita nggak merasa dirugikan. Kita punya strategi sendiri untuk memenangkan pilpres ini. Justru mungkin ini lagi testing the water. Apakah gua rugi kalau kampanye apa enggak nih ya? Iya. Gitu. Nih, Anda melihatnya testing the water. iya, lebih ke arah situ. Melihat reaksi Nih, publik gimana seperti reaksi publik ya kan? Gimana Rifana nanti membahasnya ya kan? Oke. Nyebelin nggak? Ya Iya. kan gitu. Oke, Itu saya yang mau dilihat ke tuh Pak Jokowi. Mas Hensat, apakah ini strategi testing the water-nya Pak Jokowi? Kira-kira kalau misalnya saya kampanye di hari terakhir, kampanye akbar tanggal 10 Februari, masyarakat akan menerima atau ini memang ya Pak Jokowi mau ya kampanye, ya setiap hari ini udah kampanye aja. Iya Pak Jokowi kan memang berkampanye gitu. Jadi kalau dalam komunikasi, selama pesan komunikasinya tidak disampaikan ke publik, itu kan bukan kampanye komunikasi tuh. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah menyampaikan pesan komunikasi itu ke publik. Dia bersepeda bersama AHY. Bisa nggak? Kalau bersepedanya nggak di-spill ke publik, kan bisa juga. Memang ada niat ya Memang ada untuk niat. mengirim pesan itu ke publik. Iya, jadi memang begitu. Ketika Apalagi makan kan, bakso juga mengirim pesan ke publik. iya kan bisa Oke. dia nggak usah diperlihatkan ke publik. Misalnya ya, ini dalam rangka antara Presiden dan Menhan, ya jelasin aja. Ini pertemuan antara Presiden dan Menhan. So artinya kalau ada Presiden dan Menhan kan itu jelas. Berarti dua pejabat negara sedang tampil nih. Tapi kan masalahnya adalah yang satu ini calon presiden. Nah, saya sih begini ya, Nana. Kalau kemudian Pak Jokowi melakukan ini semua, dia sudah peringatkan kita Juni 2023 lalu. Dia mengatakan bahwa dia ingin cawe-cawe. Gitu.
ya sudah. Kalau memang pasangan 01 dan 03 melihat ada cawe-cawe yang berlebihan, kemudian kecurangan-kecurangannya juga sudah TSM, nggak mungkin lagi dikalahkan, ya mundur aja 01 dan 03. Dari Anda menyarankan Pilpres. begitu? Ya, supaya apa? Pilpresnya nggak bisa dong, berarti Pak Jokowi memperpanjang masa jabatan, kan cuma Nah, diikuti satu belum. paslon. Asal pemakzulannya jalan. Supaya apa? Supaya clear lagi. Oke. Supaya memang Udah tinggal 2 minggu kecurangan-kecurangan lagi, itu Bang. terjadi. Ya makanya maksud saya begini loh. Kan kita sudah tahu anaknya Pak Jokowi maju. Nggak ada yang ingin melihat anaknya kalah pada saat dia berkuasa. Oke. Dia akan pasti cawe-cawe gitu. Dia akan lakukan semuanya. Oke. Jadi kalau kemudian 0103 protes kan pertanyaan kita adalah lu mau protes sampai mana? Marahnya mau sampai mana? Marah banget apa marah aja apa marah ya udah? Gitu loh. Kalau marah ya udah kan dia udah dijalanin aja ini. Akhirnya kita melihat gaya-gaya Pak Jokowi itu lagi. Yang paling saya doakan adalah rakyat kesel. Rakyat marah, Tapi rakyat dengan muak. pengucuran bansos 11 triliun, kemudian beras yang dari 6 bulan direkap jadi 1 bulan, dirapel jadi 1 bulan jangan itu. meragukan intelijensia rakyat Indonesia lah. Oke. Jadi maksud saya rakyat juga paham. Kalau kemudian si presiden ini bablas terus, masa iya sih nggak ada yang marah? Masa iya sih nggak ada Tapi yang nyatanya statistik menyebutkan approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Ya, tapi Nggak kan- geser tuh Bang Iya, tapi Mas belum Hensa. lewat 50%. Kalau saya sih Prabowo Gibran itu, Jokowi Oke. menyumbang elektabilitas paling tinggi, kemudian Prabowo Gibran mah nggak ada. Gibran tuh bapaknya yang nyumbang. Oke. Jadi emang kenyataannya begitu. Jadi kalau kemudian balik lagi ya, kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, itu dia menyampaikan bila ada pertanyaan lagi dari publik. Kok Pak Jokowi begitu kan? Saya udah bilang presiden boleh berkampanye. Oke, tapi Kok saya ingin Pak Jokowi begitu kan? Saya udah bilang presiden boleh. Oke, tapi itu Anda melihatnya penyampaian Pak Jokowi secara terbuka di depan publik soal boleh berpihak, boleh berkampanye itu bukan tanda kepanikan ya. Kalau dalam permainan catur ketika raja sudah turun ke arena permainan itu kan berarti medan sudah mulai kacau balau nih. Oh bukan cuma panik menurut saya, dia panik, bingung, marah. Karena elektabilitasnya stagnan, mengantisipasi putaran 2, Anda melihatnya begitu? Oh iya macam-macam kan dia sudah menyerahkan anaknya ke orang yang 2 kali dia kalahkan. Mungkin ditanya waktu itu, sehat nggak lu? Sehat. Buktinya apa? Nah ini sehat nih tuh. Gitu akhirnya ya udah majulah gitu ya. Pak Prabowo bersama Gibran, dia titipkan anaknya. Tapi kok lihat-lihat, lah ini gimana sih? Nggak naik-naik ini. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu dia harus all out. Harus Oke. all out. Dia jadi berperan sebagai ayahanda. Ya, Ya kan? setuju. Nah, Oke. itu tuh udah selesai di kita. Ya silakan Mas Hasan. Jadi Pak Jokowi harus all out karena ya medan pertempurannya itu. Jadi yang tempur ini Pak Jokowi atau Pak Prabowo sih sebenarnya ini. Oke. Ya Pak Jokowi sebetulnya, Pak Prabowo Jangan. ngarepin Pak Jokowi bantuin dia. Oke, jadi yang bertempur saat ini 1-3 melawan Pak Jokowi begitu Mas Bang Bestari. Kenapa saya tanya begitu begini, Pak Jokowi ini kan harus atur bangsa ini supaya baik, bagus, itu jangan direpot-repotkan lagi gitu loh. Bisa nggak kira-kira disampaikan itu, Pak Jokowi jangan. Kita kan sudah bilang dari tadi, Pak Jokowi belum pernah sekalipun ikut kampanye. Oh. Dan tidak punya rencana untuk ikut kampanye. Jadi lihat aja yang kejadian aja lah. Kan gini, kenapa tidak mau menerima fakta bahwa Pak Jokowi mengatakan itu ketika ditanya. Gitu. Kalau Pak Jokowi nggak ditanya kan dia nggak mengatakan itu. Oke. Apa dalam pertemuan itu mungkin ada tolonglah Pak gitu enggak? Gimana? Nggak ada. Jadi jangan berasumsi-asumsi Ya, kayak gitu. mana Jadi tahu gini, kan ini kan gini, kita kan bertanya. gini, saya tuh pengen meluruskan aja. Masyarakat tuh kan mau kita seatraktif apapun bicara di sini, masyarakat kan paham. Yang harusnya panik bukan pasangan Prabowo Gibran. Karena mau simulasi 1 putaran, mau simulasi 2 putaran, di semua pollster yang terpercaya, yang menang itu juga. Tapi kok. survei pernah salah nggak Mas Hasan? Apa? Dalam kontestasi? Ada berapa pollster yang salah. Nggak, tapi dalam jumhur- kontestasi survei pernah salah? Pernah. Pernah di Iya, dalam? beberapa pollster pernah Salah salah, satu contohnya tapi di Pilgub DKI jumhur kan? Pilgub DKI nggak Pilgub ada DKI ada beberapa pollster yang salah kan? Ada beberapa pollster yang salah, tapi jumhurul surveyor nggak salah. Ya itu kalau terkait dengan itu, Itu saya kan kira nggak salah gitu. Anies pernah Ada 1, membuktikan 2. gitu loh. Oke. Gitu. Jadi gini, Surveinya rendah tapi jadi menang. saya sebenarnya ya mendukung Anies percaya diri menang 1 putaran. Saya juga mendukung Ganjar percaya diri menang 1 putaran. Saya juga mendukung semuanya mempercayakan ini kepada juri terakhir namanya
rakyat. Ya. Karena rakyat ini ada 200 juta yang akan jadi pemilih nih. Nggak mungkin dimobilisasi segampang itu. Kita kalau mau menang, mobilisasi 100 juta lebih. Oke. Kita kalau mau intimidasi, harus intimidasi 100 juta lebih. Ya. Saya percaya rasionalitas masyarakat. Tadi saya kira juga Mas Bestari juga percaya rasionalitas masyarakat. Kalau misalnya ada yang dianggap tidak pantas, menurut saya ya, masyarakat akan balik badan kok. Oke. Ya kan, masyarakat akan tidak mau memilih kok. Oke. Karena masyarakat kita hari ini menurut saya dapat informasi yang memadai dan baik. Jadi kalau begini, dalam ruangan ini ya, saya bilang ini perkara yang sangat sederhana, tapi kemudian dijadikan keributan. Oke, ini tidak Perkara sederhana yang karena dijadikan disampaikan keributan. oleh kepala negara. Sederhana ini jadikan keributan. Makan bakso aja dijadikan keributan kok. Ya. Main sepeda aja dijadikan keributan kok. Persoalan-persoalannya gini. 7 bulan lalu, Adian Apitupulu, silakan cek beritanya. Adian Apitupulu bilang Pak Jokowi akan waktu masih baik-baik nih, Ya. akan menjadi bagian dari tim kampanye Ganjar. Secara Nggak ada yang resmi. Nggak ada yang Oke. ribut kok. Ya kalau secara resmi kan memang nggak apa-apa. Iya, Hasto bilang Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk memenangkan Ganjar. Nggak ada yang Oke. ribut kok. Ya. Tapi Gitu. gini Bang Hasan, Nggak ada yang ribut. kalau ada kesalahan yang berulang-ulang bukan jadi artinya ada pembenaran gitu. Bukan Jadi kalau kesalahan. pelanggaran-pelanggaran Bukan. misalnya tadi yang Ini desa nggak ada pelanggaran hijau, loh. kemudian Nggak ada pelanggaran apa loh. namanya yang kuning tadi, terus kemudian ada merah, kemudian sekarang ada yang dilakukan Mas Bobi itu jadi benar karena seringkali pelanggaran-pelanggaran tidak ditegur. Wrong Ya, doesn't jangan make a right gitu lah ya. juga, gitu. Enggak, menurut saya itu kita juga. itu terlalu sensitif sama simbol. Sama, kemudian yang tadi Ini dicontohkan Ciko Hasto gunakan dengan oleh Adian Ciko, kayak begitu. digunakan Ciko oleh nggak Pak berani Jokowi. pakai baju Pak biru. Jokowi juga menggunakan simbol-simbol Bang Hasan. Karena Pak Jokowi sensitif Habis main ya. bola, nyebut 2. Terus kalau mau kalah 2-0. ASN nggak boleh foto pakai jari, Bang Hasan. Emang nggak boleh ASN. Ya, ya. ASN Pak memang Jokowi nggak boleh ya. Ada undang-undangnya boleh. Orang Ya. politik boleh. Oke. Gimana? Maksudnya Mau nanya jangan apa? sama-sama Pertanyaan ya. baru aja, Oke, pertanyaan baru. ya. Ini, Jadi kalau Ciko menurut kenapa nggak berani pakai paslon- baju biru? Oke, Karena paslon gue 1. terlalu keren, ntar orang pada milih biru Oke, lagi. ya. silakan Mas Kalau Ciko. gua pakai Jadi biru. 1 dan 3 ini merasa saat ini sedang melawan Pak Jokowi. Enggak, kita nggak merasa itu. Kita sedang mencari suara untuk memenangkan Pilpres ini. Syukur-syukur bisa 1 putaran. Kalau 2 putaran juga nggak apa-apa. Yang penting Ganjar jadi presiden, Mahfud jadi wakil presiden. Itu nomor 1. Itu menjadi Ya. konsentrasi kita. Tapi tadi saya menarik apa yang dikatakan Mbak Bibit tadi. Ya kan, this is something unprecedented. Bukan unprecedented cuma di negara kita rasanya. Di negara demokrasi lain juga ini unprecedented. Di mana seorang presiden sedang mengkampanyekan anak kandungnya. yang Itu terjadi di mati kan. Filipina. Presiden sebelumnya persis ya. Iya. Oh iya Ya, iya. Filipina. Wapresnya, ya. Ketika Oh, anaknya iya, iya. maju Ya, juga betul, sebagai betul, wapres betul, Sara betul, Duterte. betul. Ya. Saya setuju. Tapi kan kita masuk membandingkan diri sama Filipina sih. Iya. Ya kan itu satu. Tapi kan kita intinya negara ini kan tidak kita reformasi ini tuh bukan ini tujuannya. Ujungnya reformasi itu bukan ini. Saya ingin nanya sama Mbak Bibit. Undang-undang apa yang harus kita buat sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Dan this has to stop once and for all. Ini masyarakat sudah muak. Masyarakat yang benar-benar memilih dengan hati nurani yang tidak memerlukan bantuan dan sokongan dari pemerintah untuk menyambung hidupnya, saya rasa banyak yang sudah muak dan orang-orang yang menerima bansos pun juga banyak yang udah muak. Jadi ini bukan lagi hal yang menjadi rahasia publik. Itulah kenapa dengan modal suara Prabowo yang di atas 45% di pemilu sebelumnya dan approval rating 80%-nya Pak Jokowi itu tidak dapat diterjemahkan menjadi 70% di dalam survei-survei. Nah itu artinya masyarakat sudah ngerti. Nah caranya bagaimana Mbak Bibip Oke, nanti untuk Mbak Bibip- menghentikan ini semua? Oke, Kira saya sebentar. Kita menambahkan udah mau lagi. break nih. Ya, saya kira saya menambahkan begini bahwa Bentar, saya sedikit kira lagi. Pak Jokowi adalah politisi yang tangguh dan kemudian juga bila mana hari ini Pak Jokowi menempatkan dirinya dalam satu keberpihakan itu bisa justru mengurangi popularitasnya di depan publik. Oke. Jadi kalau ini sebagai satu testing the water katanya atau apa, tapi saya kira Pak Jokowi hanya ingin menyampaikan bahwa ada peraturan undang-undang seperti ini. Tapi kalau dibilang berpihak secara langsung, itu akan drop jauh dan ini sungguh beresiko buat beliau ketika beliau akan landing mulus. Pak Jokowi sudah tahu resikonya mungkin ya. Beresiko, sangat Oke, beresiko oke. bagi beliau dan Abang bijak kita sekali, patut, Bang. Oke. kita patut kemudian memberikan apresiasi ketika Pak Jokowi netral, senetral-netralnya. Saya Itu kira harapannya. Apakah kemudian mahasiswa di sini muak begitu ya seperti yang tadi dibilang oleh Bang Ciko? Apakah betul seperti itu atau justru sebaliknya masyarakat sudah pinter? Kalau menurut Mas Hasan nggak bisa dipengaruhi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.